Apa kabarnya? Luar biasa. Kita mau memulai ibadah kita. Kita mau bersaat teduh sejenak sebelumnya mengucap syukur kepada Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita. Mari saya doakan semuanya untuk bersaat teduh semua. Saya undang Bapak Honggo untuk takut untuk doa bukan mulai sebentar. Bapak Surgawi, terima kasih sore hari yang indah ini kami akan memulai ibadah. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Bicaralah, sampaikan isi hatimu. Kami serahkan dari awal sampai akhir ibadah ini dalam kuasa Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Biarlah setiap kesaksian dan pemberitaan firman-Mu yang dinyatakan akan menguatkan, meneguhkan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua tim pujian, paduan suara yang ambil bagian di dalam pelayanan ini, urapi mereka. Juga pemain musik, WL, singer semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom yang selamat. Baru datang ini orang wong kita ya, orang Palembang ini. Nah, lebih banyak bapak-bapak, jangan oma-oma, ini opa-opa udah mulai datang ya. Shalom, Pak siapa ini? Pak Aming sebelahnya? Pak Ayu ya. Shalom, selamat datang. Terima kasih, kita sambut ya. Oke, saya persilakan. Syukur kita mau menyanyikan lagu Roh Kudus Kau hadir di sini. Kita undang Roh Kudus untuk bertata di tempat ini. Amin. Haleluya.
suka di dalam Tuhan. Ayo kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Yang mau menari, silakan menari, kita bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya.
Halo semuanya. Halo shalom semuanya. Maaf ya, kemudian nama saya Fasikus Saferus Maroro. Kedua orang tua saya sudah meninggal. Kebetulan papa mama udah dipanggil Tuhan ya. Sekarang aku puji Tuhan ya, dikasih kesempatan untuk Tuhan Yesus bisa hadir di sini. Ya panggilannya Mas Mario aja ya. Kebetulan saya masih muda di sini. Kebetulan saya masih muda belum menikah juga. Papa udah meninggal, sekarang saya hidup mandiri. Papa meninggal November kemarin, sakit jantung. Mama meninggal pada Desember kemarin, pas Natal. Gak terasa memang yang namanya hidup itu harus jalan terus nggak? Bener nggak sih? Ya nggak sih? Terkadang somehow kita di atas, kadang kita di bawah. Ya, yang aku mau katakan bahwa gue tuh nggak pernah sendiri gitu loh. Ketika aku merasakan, teman-temanku pernah bilang gini, bro, gue kok ngerasa sendiri gitu loh ya. Tapi gue nggak ngerasa, gue nggak sendiri gitu loh. Gue ada Tuhan Yesus yang mendampingi gue. Sorry ya. Tapi yang aku rasain, gue bahagia banget ya. Ketemu sama Om Kim. Gue bisa kesini tuh karena Tuhan. Aku tuh bersyukur, Om Kim. Aku bersyukur ya diundang sama Om Kim. Maaf ya aku panggil Om, maaf karena itu udah kasih anugerah Tuhan yang aku dapatkan saat ini ya. Rumah, aku nggak tinggal di Pelangi Bintaro ya. Puji Tuhan sekarang aku udah ngekos, hidup mandiri, udah nggak tinggal bareng kakak. Karena jujur aja, kalau secara singkat, rumah nggak boleh dijual sama mama papa. Tapi nggak apa-apa deh, gue nggak dapat bagian. Tapi aku percaya berkat-berkat di luar sana tuh banyak banget Tuhan kasih ke gue. Ke Rio. Dan puji Tuhan sekarang aku banyak job-job ya, puji Tuhan ya. Selain aku kerja Pelangi Bintaro, ada job-job nyanyi, MC juga, apalagi ya. Banyak ya. Kebetulan dari keluarga penyanyi semua, ya. Kebetulan papa nyanyi, mama nyanyi. Yang saya Utari Busono, kebetulan saya Rio. Oh belakang itu Utari ucap. Saya cucu dari Utari Busono, kebetulan saya. Yang saya penyanyi keroncong, kebetulan saya cucunya. Jadi saya penyanyi, kebetulan. MC juga. MC, nyanyi, penyiar, barista, semuanya multi talent, semua saya borong semua. Tapi intinya yang aku mau bilang bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa gak sih? Kita betapa heran, betapa mulia tuh kayak gue bisa di sini semua karena Tuhan gak sih? Aku izin sama temanku. Kebetulan aku izin, kenapa? Harusnya aku hari ini ada worship night. Tapi aku izin sama teman gue, bro, aku izin boleh gak Senah? Gue dipanggil Tuhan kesini nih. Iya. Tuhan udah panggil gue, masa gue gak datang sih kesini? Ya, pas gue lewat Kim, gue gak bisa. Tapi akhirnya Tuhan gerakin kan, pas gue kerja, waduh, gue mesti datang nih. Karena gue udah janji sama Allah, gue mesti nyanyi. Kita nyanyi yang betapa heran. Oke bro, mainkan ya lagu bro, oke. Biar semangat brother, oke. Kita nyanyi buat Tuhan, bukan buat diri sendiri. Aku nyanyi buat Tuhan. Berdiri dong, biar semangat. Ini mantap semua. Ayo, berdiri dong, ayo. Ini buat Tuhan, bukan buat Rio, buat Tuhan.
Lagi-lagi sio ya apa ini? Sio manis, Alex semua
Sorga terbuka, sorak-sorai terjadi ketika satu jiwa diselamatkan, seisi rumah selamat. Amin. Terima kasih. Shalom. Ya Isya juga ya, setelah ini nanti akan memberikan persembahan. Beliau ini juga 23 tahun setia melayani. Saya juga siap bantu yang di sebelah masjid. Ya, Kang Romi juga pernah mengisi di sana ya, bawa teman-teman. Nah, inilah yang tugas kita supaya pelayanan demi pelayanan bekerja sama dengan baik. Bukan pindah sana, pindah sini. Ya, tapi jangkau jiwa-jiwa yang tidak disentuh oleh gereja. Itu visi Tuhan kasih ke saya. Amin. Men, karena kalau tidak siapa? Ya, saya nangis kemarin lihat bayi prematur Bapak Ibu. Saya doakan dan saya percaya ada kuasa Tuhan bekerja. Ya, prematur dibawa di situ. Itu kalau kehujanan gimana? Badannya kecil kurus, kurang gizi. Siapa yang peduli? Bunda ini setia. Mau panas mau hujan, ya waktu itu sempat hujan gerimis kita pindah di atas rel. Kita gereja gedung mewah, tempat duduk nyaman, teater. Tapi mereka, saya lihat buka Alkitab. Wah, itu ada yang sia-sia Bapak Ibu. Itu yang bikin saya passion terus. Setiap hari saya tinggalkan semua untuk ikut Yesus. Maka tema hari ini cocok juga dengan Pak Bang Kose, ya. Bagaimana mengikut Yesus bayar harga. Amin. Tidak ada yang gratis Bapak Ibu ya. Tadi Bang Kose bilang oma-oma ini enak. Kita bisa belajar firman. Dia lari sana lari sini ya, kayak dicari oleh siapa-siapa. Tapi ketenangan hanya di dalam Yesus. Amin. Baik. Bayar harga ikut Tuhan temanya. Kita baca di Matius 16 ayat 24 sampai 26. Di sini dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus yang pertama menyangkal dirinya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus sebagai pusat hidupku. Matikan ego, matikan kedagingan. Itu harga mati. Pelan-pelan Pak, saya nggak bisa cepet enggak. Itu harga mati. Tidak bisa ditawar ikut dia. Kamu harus sempurna seperti Bapa Kudus-kuduslah kamu sebab aku yang ngomong Tuhan. Jadi kalau kita mau nawar, ya nggak mungkin. Ya ada beberapa teman saya ngomong, saya nggak kuat langsung. Loh, karena kamu nggak pernah ngerjakan PR yang awal. Apa? Nggak bisa ngampuni, betul? Akhirnya Tuhan kasih PR tambah terus menjadi akumulasi, kan gitu Pak Pendeta sih. Jadi orang menyatakan Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu bebani saya paling berat dibandingkan yang lain. Tidak. Kalau kita tahu cara kerja Tuhan dan kita selesaikan dari awal, kita benahi hidup kita, tata ulang, riset lagi seperti komputer di riset kembali, amin. Kita dilahir barukan. Kita mulai dari titik nol. Ibaratnya perjalanan hidup kita menjadi bayi rohani ketika kita menerima Yesus itu, ya. Nah, jadi di sini dikatakan sangkal diri, kemudian memikul salib, baru mengikut aku. Jadi kalau sangkal diri kita belum tuntas, salib yang kita pikul terasa berat. Padahal Tuhan bilang, kuk yang kupasang ringan. Kalau yang ngomong Tuhan pasti betul. Kenapa terasa berat? Karena kita kurang menyangkal. Kita perlu check up rohani terus dengan Tuhan. Apa yang kurang dari diri saya? Tuhan tidak pernah salah Bapak Ibu. Jangan pernah salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan gak nolong saya ketika terjadi musibah? Siapa yang menyebabkan diri kita sebagai manusia yang lemah dan terbatas? Saya tadi kan minta, saya terbatas, saya lemah. Urapi biar setiap perkataan yang keluar adalah sumber dari kebenaran firman, bukan dari otak saya, bukan maunya saya. Itu khotbah yang benar seperti itu. Apa yang Tuhan mau sampaikan, sampaikan semua. Kadang ditambah saya juga oh gitu aja. Karena bukan saya. Seperti Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus
Kristus yang mengendalikan pikiranku, Kristus yang mengendalikan hatiku. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Amin. Nah, jadi sangkal diri, pikul salib, baru ikut aku. Ada 3 tahap. Tapi aku pengikut Kristus. Tapi perilakunya tidak seperti Kristus. Berarti kita menyangkali. Berarti kita pendusta. Ya, apa yang dialami tadi Bang Kosim, diusir dari kampungnya, betul ya, masuk udah seperti Dr. Fadil sama. Ketika dia membaptis imam masjid, sudah dikasih tahu jangan difoto. Tapi kan orang namanya ini kenang-kenangan, sudah dikasih peringatan. Anak ustadznya cekrek, bukan masalah cekreknya, efeknya. Besok malam dipanggil, kamu pulang keluar, secepat-cepatnya keluar. Lo ada apa? Sudah keluar. Mau dibakar orang satu kampung. Bayar harga. Ya, banyak murtadin yang juga sudah pernah saya undang. Muhammad Isyam juga yang dari Lombok. Dia gak berani pulang sampai sekarang. Ya, tapi Tuhan akan mempertemukan dengan orang-orang yang menguatkan, orang-orang yang mengenal kebenaran. Amin. Justru kasihan dengan mereka, doakan. Ya, Bapak Ibu atau yang belum menerima, itu adalah bagian yang perlu kita doakan supaya mereka juga ikut menerima apa yang Tuhan katakan. 1 orang diselamatkan, seisi rumah akan amin. Ya. Nah, dan mengikut aku, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena melakukan kehendak Tuhan, karena menyatakan kebenaran, harus bayar harga. Kamu akan memperolehnya. Bukan sekarang. Nah ini Bapak Ibu Saudara, mana janji Tuhan? Upahmu besar di sini atau di surga. Jadi nanti Tuhan akan menganugerahkan mahkota kehidupan, mahkota keabadian, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, mahkota kemegahan. Nggak usah serakah Bapak Ibu, cukup 1, betul ya? 1, ya 1. Maka istri kenapa hanya 1? Nggak boleh 2, 1 aja nggak habis ya katanya. 1, karena Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi barang siapa rela kehilangan nyawa karena aku, akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawa? Ya, jadi bayar harga, rela menderita, rela mengalami kesengsaraan. Ibunda Iseni 23 sekarang ya, 23 tahun dia nongkrong panas, kalau hujan-hujanan ini. Kenapa setia? Kalau dipikir. Kemudian Romo yang dari Asmat, dari Agats ya, tempat paling terpencil. Ini unik Bapak Ibu. Pernah saya panggil sekali, beliau akan hadir dan dia dipanggil paus waktu itu. Romo itu kalau diberi tugas setelah dia lulus dari paroki sekolah, ditempatkan 2-3 tahun di tempat yang paling terpencil. Jelas itu rawa semua. Dia bilang kalau minum yang mulut gini aja, ini naik perahu. Saya bilang, Romo, kalau di depan buaya ya sudah habis sudah. Ya kan, lo kan harus minumnya gini. Gak ada air yang bersih. Saya tanya, 22 tahun Romo cari apa di situ? Saya bilang, sakit semua kan? Saya sendiri heran, masih ada ya. Padahal setiap calon-calon Romo yang sudah ditempatkan 2 tahun mengajukan pindah, betul? Cari tempat yang lebih baik. Ini enggak. Heran ya, kamu disuruh pindah malah nggak mau. Orang lain pengen cepet. Karena apa saudara? Karena kasih karunia yang dicurahkan di dalam diri Romo seperti Paulus. Dia nggak melihat kelemahan, dia nggak melihat ketidaknyamanan dunia ini. Yang dilihat adalah kasih. Amin. Apa yang dialami juga. Saya sampai iri loh. Itu audible ya, betul ya? Ya bukan sekolah dulu
dikasih suara, saya ngiri. Saya nggak pernah dengar. Nggak pernah. Saya hanya tahu lewat firman. Tapi beliau diberi anugerah yang lebih. Harusnya Bang Kosim lebih lagi berkarya. Jangan disia-siakan, ya. Gerak nanti ke tempat Bunda, ke tempat ini komunitas saya ada banget beberapa gereja di situ kita layani bersama. Ya, harus begitu kan? Untuk saling bergandengan tangan. Amin. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke poin berikutnya. Nah, inilah sangkal diri, pikul salib, baru ikut Yesus. Jadi kita nggak bisa aku pengikut Yesus tanpa melewati dua proses di depan. Karena Tuhan sendiri menulis. Dan Yesus sendiri menjalani, dia memberi contoh. Ketika dia sudah dibaptis di sungai Yordan, Roh Allah membawa dia kemana? Padang gurun untuk dicobai. Sengaja Allah Bapa membawa dia untuk dicobai 40 hari 40 malam. Yesus berpuasa, tidak makan, ya, tapi minum. Karena tubuh kita 76% mengandung air, ya. Dan disitulah dia berhasil melewati setiap ujian yang diberikan oleh iblis, dan itu diizinkan tuh. Semua diizinkan, berarti Tuhan pegang kendali. Lu mampu menghadapi ini, maka aku izinkan. Tidak mungkin iblis diizinkan melebihi kekuatan setiap umat ciptaan Tuhan. Tidak mungkin. Dia sudah mengukur, Bapak Ibu. Jadi nggak ada, Tuhan itu nggak adil, Pak. Masalah saya lebih berat dari dia. Kau tahu? Kamu kan nggak kenal, nggak kumpul dengan itu dari kecil, betul? Jadi kadang-kadang kita tidak boleh membandingkan, tapi kita jalani, ya, jalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, ya. Tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, from self center menjadi God center, tetapi Christ center. Pusat hidup kita adalah Tuhan Yesus. Artinya perilaku kita, tindakan kita, perkataan kita semua bersumber daripada kebenaran firman. In the beginning, ketika baca kitab Yohanes, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Allah adalah firman, firman adalah Allah. Firman yang reinkarnasi di dalam daging yang disebut Kristus, yang memberi kita contoh. Berbahagialah karena kita diajarkan bagaimana cara hidup di surga. Karena kita manusia rohani, betul? Untuk mengenal Allah dengan apa? Otak atau roh? Roh. Sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kita terbatas otak kita. Roh kita yang harus memimpin, dipimpin Roh Kudus. Yudas 1 ayat 20. Bangunlah imanmu di atas yang paling suci dan berdoalah dengan dalam pimpinan Roh Kudus. Markus 1 ayat 35. Itu kebiasaan Yesus. Pagi-pagi benar ia bangun, betul? Kita dibangunkan tidur lagi. Dia bangun pergi berdoa untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan hikmat. Karena sehari-hari kita akan mengalami konflik, kita akan berinteraksi dengan berbagai macam karakter manusia. Tuhan tahu stamina kita akan drop, energi kita melorot. Maka pulang dicas lagi seperti ibaratnya baterai. Pagi bangun lagi, itulah kehidupan seperti Yesus. Sebelum dia melayani, dia doa dulu, betul? Murid-muridnya disuruh-suruh. Sesudah pelayanan, dia doa dulu. Aku akan pergi ke bukit, kamu pergi dulu. Saya tanya, mengapa dia nggak mau ditemani? Ada waktunya ditemani, ada waktunya dia menyendiri. Karena dia ingin membangun keintiman dengan Allah Bapa. Kamu mati, hidupmu tersembunyi bersama Kristus, menyatu di dalam Allah, di tempat kediaman Allah. Amin. Tuhan mau kita kembali pada saat awal diciptakan manusia pertama Adam. Bagaimana keintiman Allah dan Adam duduk bersama ngobrol. Ya, tapi karena dosa tempatnya bergeser. Tuhan memalingkan tapi Tuhan tetap setia. Dia tidak berpindah tempat. Yang berpindah siapa? Manusia. Kamu
bagian kasih, Tuhan kehilangan nggak? Ya. Ibaratnya hati yang penuh itu cuil-cuil, tahu cuil ya? Bahasa apa itu? Cuil, tahu? Ya, pokoknya cuil itu nggak utuh. Cuil itu adalah hati kita yang hilang. Maka Kristus datang, Kristus memuti hati-hati kita semua, bunda saya semua yang lama berlalu ditempelkan kembali. Pakai lem apa? Lem aikaibon? Enggak. Lem uhu? Enggak. Lem kasih betul. Baru sempurna melekat. Itulah kehidupan kita. Ya, kita punya hati yang hancur berkeping-keping. Hanya Dia yang sanggup mengembalikan menjadi hati yang utuh, sempurna di dalam Kristus. Jadi Tuhan gak melihat Pak Pendeta Akin, Bang Kosim yang dulu, enggak, yang dilihat loh. Ada gambar Yesusnya. Kamu boleh masuk loh. Oh ini bukan dikenal. Maka saya percaya di Wahyu dikatakan kita mendapat batu putih, ada nama baru kita. Itu saya masih tanya, Tuhan mau kasih nama baru saya siapa? Itulah nama identitas, new identity ketika kita masuk di kerajaan 1000 tahun. Pakai itu undangan acara apa? Cuman satu. Itu. Dia punya nama panggilan sayang kita. Wow, ternyata itu. Dia kasih kita satu persatu nama panggilan sayang. Amin. Itulah kasihnya Tuhan. Ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ada dua rahasia agar mampu dan rela bayar harga. Yang pertama, berani menyerahkan semua untuk Tuhan. Saya tinggalkan semua bisnis saya pada saat saya sukses. Orang bilang lu gila, lu sinting. Ya memang, ikut Tuhan ya harus bayar harga. Seperti yang dialami Kosim. Dia tinggalkan kampungnya. Ya sampai sekarang nggak berani. Tapi kalau Tuhan gerakkan berani ya. Mudah-mudahan lah ini kuat lagi nih, insya Allah ini kamu. Kalau Tuhan punya rencana, Tuhan kasih kamu keberanian. Amin. Allah tidak memberikan roh ketakutan, melainkan membangkitkan roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Kita taat tunduk kepada perintahnya, kita setia melakukan kehendaknya. Karena bukan mereka yang berseru-seru Tuhan akan masuk kerajaan surga, tetapi lanjutkan mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Amin. Itu. Jadi meskipun kita punya karunia macam-macam, tapi ketika kita tidak melakukan kehendak Tuhan, ditolak juga. Tidak akan masuk, betul? Diawali dengan roh. Jangan sampai diakhiri dengan daging. Ini banyak hamba Tuhan. Saya nggak mau ngomong ya, nanti dipikir fitnah, saya nggak mau. Tapi faktanya seperti itu. Ya, oke. Jadi bayar harga. Berani menyerahkan segalanya untuk Tuhan. Penyangkalan diri setiap hari, berkata tidak menuruti keinginan daging. Jadi setiap hari Bapak Ibu, hidup adalah pilihan. Kita harus memilih nuruti daging kita atau nuruti roh. Setelah lahir baru, roh kita pasti diperbarui terus. Aku memberi hati baru dan roh baru di dalam batin. Jadi ada wadahnya. Dan ku jauhkan tubuhmu dari hati yang keras, dan ku berikan hati yang taat. Amin. Ini Pak Pendeta kan tahu semua. Dan aku mau kamu melakukannya. Amin. Betul Pak Pendeta? Amin. Jadi Tuhan ingin kita melakukan. Setelah dikasih hati baru dan roh baru, setelah kita reborn, dilahir barukan. Amin. Seperti Bang Kosim, harusnya hidupnya makin berubah, semakin mirip dan serupa dengan gaya hidup Kristus. Itu tujuannya. Maka dikatakan ikut aku, ya, mengopi semua tindakannya, pikirannya. Itu yang Tuhan mau, ya. Kemudian memikul salib, menerima tanggung jawab dan melayani seperti Yesus dan hidup menurut teladan, mengikuti jejak-jejak Kristus. Napak tilas. Nah, kalau pahlawan besar, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, siapapun, kenapa banyak yang napak tilas? Ya, dan mereka bangga ketika bisa ke tempat-tempat di mana pahlawan-pahlawan itu berada. Nah, ini kita perlu napak tilas Yesus. Jejak-jejaknya di mana? Maka pergi ke Yerusalem ziarah, tujuannya apa? Untuk
pengen lihat, kita harus ngalami peristiwa apa terjadi pada saat kita masuk di tempat gerejanya, pada saat perjamuan malam saper. Itu akan dibukakan mata rohani kita seperti film ditunjukkan di situ. Itu tujuannya. Karena tersimpan, tersisa residual energi. Ada sisa-sisa energi yang ada di tempat itu supaya kita bisa mengenal. Ya, jadi ziarah artinya peristiwa ini, di Golgota, Yesus disalib itu nanti sekilap. Kalau orang yang biasa nggak tahu ya, diberikan penglihatan, tapi nggak lama. Gitu aja. Itu supernatural experience. Amin. Amin. Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau tahu setiap peristiwa di sana. Bukan hanya sightseeing. Sightseeing apa? Lihat-lihat pemandangannya. Itu bagian nomor sekian. Tapi number one, jalan salib via Dolorosa. Langkah demi langkah. Kalau kita sungguh-sungguh, langkah Yesus itu bisa dilihat. Ini kaki berdarah. Kenapa darah? Karena berjujur. Ya, oke, kita kembali lagi. Nah, jadi Matius 13:44, hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkan lagi, sebab sukacitanya pergilah yang menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Matius 16:24, lalu Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru layak disebut mengikut aku. Diulangi lagi. Jadi jelas kuncinya adalah sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Yang kedua, berani merubah sifat atau karakter lama dengan sifat karakter baru, yaitu karakter Kristus. Matius 13:52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga seumpama tuan rumah mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Jadi harus dibuang yang lama, yang baru yang harus keluar. Seperti tempat anggur, kenapa diganti bocor? Itu hati kita, pikiran kita, manusia lama kita harus diubah, diganti dengan manusia baru di dalam Kristus. Yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ya, kita manusia ciptaan baru. Jadi semua buka lembaran baru Bapak Ibu, buka hidup yang baru. Ini yang Tuhan mau. Jangan diulangi yang lama. Supaya langkah demi langkah kita seperti ada lagunya. Setiap langkahku diatur. Nah, tapi kita mau ngatur diri, dia capek ikut Tuhan. Nah, di sini kita belajar. Kalau kita sudah siap komitmen dengan Tuhan, langkah seperti apapun kita jalani, meskipun sakit. Ya, seperti dialami Bang Kosim, sakit. Dia nggak bisa ketemu dengan keluarganya lagi. Ya, dia seperti diisolasi, diasingkan. Tapi yang dibuang dipungut Tuhan. Amin. Karena Bang Kosim berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan tidak melihat dulunya siapa, tapi dia melihat ketika dia terima Yesus dan dia bersyukur dengan lagu besar anugerahmu. Amin. Ya, terus ditambahkan setiap hari. Amin. Maka jadilah Bang Kosim seperti ini. Amin ya. Muhammad. Iya, Muhammad. Ya, luar biasa. Oke. Nah, manusia lama kita lihat. Jadi kita bagaimana mengubah, berpindah dari manusia lama ke manusia baru. Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan-perbuatan daging telah nyata, percabulan, pencemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, itu manusia lama kita. Sihir, kepentingan diri sendiri, egois, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini kalimat terakhir ini mengerikan. Jadi kalau kita masih hidup seperti ini, hati-hati Bapak Ibu. Ujungnya kita tidak masuk kerajaan Allah, masuk dalam kerajaan neraka. Doya dan tidak akan ambil bagian. Mengapa kita harus rela menderita? Karena firman berkata, kita
Kita bukan hanya diberi karunia untuk menderita, tapi karunia percaya kepada Kristus. Ketika kita sudah membayar harga dalam penderitaannya, kita juga akan ikut ambil bagian di dalam kemuliaannya. Sejak dari semula kita sudah ditetapkan. Setelah ditetapkan kita dipanggil. Setelah dipanggil kita dibenarkan. Setelah dibenarkan kita dimuliakan. Amin. Nah, jadi semua nyambung. Untuk bisa masuk di dalam kerajaannya, maka harus dibuang ini semua. Digantikan dengan manusia baru. Pikirkan yang baik, pikirkan yang perkara di atas. Itu manis sedap didengar. Itu pikiran kita itu diberi, dimasukin firman, dan kita memiliki pikiran Kristus, bukan pikiran dunia lagi. Ya, kita sudah banyak sekian puluh tahun sekolah pengetahuan dunia, bukan tidak penting, tetap berguna, kita bisa kerja, kita bisa usaha, tetapi pikiran Kristus itu jauh lebih bijaksana dari hikmat dunia ini. Hikmat dunia adalah kebodohan bagi Tuhan. Filsafat, filsuf apapun, ya, karena hikmat itu Allah itu melebihi dari hikmat manusia. Janganlah kita mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yes. Jadi manusia baru. Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang mutlak. Jadi kita harus berbuah. Kalau kita sudah jadi manusia baru, tunas benih Kristus yang ada di dalam kita itu bertumbuh, sehingga berbuah, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, itu terus melimpah di dalam kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan meminta sesuatu kepada kita, ya, sangkal diri, itu permintaan kan? Ketika kita mengikuti, Tuhan akan memberkati kita lebih dari yang bisa kita pikir dan duga. Aku datang untuk menyelamatkan dan memberi kamu apa? Kelimpahan. Tuhan gak pernah berhitung, tapi kita manusia sering Tuhan, saya rajin ibadah setiap minggu, KKR. Kita kayak laporan sama Tuhan, padahal Tuhan gak pernah laporan. Kita bisa nafas, kita diberi kesehatan, itu adalah anugerah. Ini yang harus kita menjadi kesadaran, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan bandingkan yang lain. Maka datanglah ke tempat komunitas Bunda ini. 5-6 tahun saya melayani pemulung-pemulung dari gubuk ke gubuk. Ya, saya pakai, ada pekerja saya dulu Pak Epi, dicatat keluarga, misalkan keluarga Sunario, istrinya siapa, kita tahu semua. Tiap bulan kita check up kesehatannya, obatnya diganti, saya punya tim dokter dan sebagainya. Kan itu semua anugerah Tuhan. Bukan saya nyari loh. Saya cuma bilang, Tuhan, kasihan mereka. Setelah Tuhan lihat, Tuhan siapkan tim yang membantu saya. Saya nggak ada yayasan, saya nggak pakai macam-macam, saya cuma melangkah dengan iman. Dan saya bawa anak-anak muda. Ya puji Tuhan, anak-anak rohani saya ada yang kerja di Newmont sukses, ada manajer, ada yang di Tokopedia, ada dokter dan lain sebagainya. Itu semua adalah Tuhan yang bekerja di dalam anak-anak itu. Bukan saya selalu katakan. Ya, jadi saya pun bisa sampai saat ini seperti ini adalah oleh karena kasih karunia. Bukan kehebatan saya, bukan pinternya saya. No, saya tinggalin semua, ikut dia. Malah saya dibilang bodoh, goblok. Loh, itu yang terjadi. Karena potensi-potensi yang saya miliki itu jauh. Kalau saya mau kembangkan 15 tahun perjalanan saya, mungkin uang kaset saya udah puluhan M. Pasti, karena saya tahu otak bisnis saya tahu. Tapi saya buang semua. Saya ganti bisnis kerajaan surga. Itu yang saya tawarkan. Amin. Mau investasi? Ayo buka deposito di bank surga, Heaven Bank. Bunganya selama-lamanya. Kalau di sini kan ada batasnya, betul nggak? Deposito setahun harus diperpanjang, betul nggak? Di sana selama-lamanya. Loh, itu kita harus belajar, Bapak Ibu, Opa Oma. Sisa hidup kita nggak tahu. Anytime, setiap saat Tuhan bisa panggil kita. Nah, sudah siap nggak? Rumahku sudah jadi belum? Jangan-jangan masih belum ada atapnya, dindingnya. Kita perlu
Nah, kamu bisa audible ya. Artinya kalau memang kehendak Tuhan sampai komunikasi seperti ini, itu sungguh suatu luar biasa. Orang pengen dengar, bahkan orang mengajarkan bagaimana dengan suara Tuhan. Ada kursus, ada seminarnya. Tapi Tuhan menyatakan dirinya itu lewat berbagai cara. Amin. Kita nggak boleh pilih Tuhan, aku pengen audible supaya mantep. Tuhan tahu setelah dikasih audible, kamu nuntut yang lain. Karena manusia tidak pernah puas. Setelah dikasih tahu, kamu pamer-pamer, bukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan itu tahu sebelum kita mikir, sebelum kita berkata, dia sudah tahu apa yang kita akan pikirkan. Amin. Di situ kita pentingnya dekat intim dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita manusia baru untuk menghasilkan buah-buah roh seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Aku perintahkan kamu pergi meninggalkan, yaitu amanat agung, ya kan? Jadikan semua bangsa muridku, ajarkan apa yang telah aku perintahkan kepadamu, baptislah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai kamu sampai akhir. Itu pergi dan menghasilkan buahnya konsisten, tetap tidak pernah berubah. Amin. Ya. Jadi kesimpulan, bayar harga di dalam mengikut Tuhan adalah suatu kehormatan bagi mereka yang menyadari kasih karunia. Mari Bapak Ibu, Oma-oma yang terkasih, kita butuh kasih karunia lebih. Itu yang kita butuhkan, ya. Harta, jasmani, kesehatan itu akan menyusul kemudian setelah kita dapatkan kasih karunia. Ya, orang bisa mengampuni, orang bisa murah hati, orang bisa berbuat baik, itu semua adalah pekerjaan Tuhan, bukan karena rajinnya kita, pekerjaan Tuhan. Ya, saya ada kenal satu pendeta, Pak Pendeta Gunawan Gondala, hafal semua. Saya ngomong dia tahu, Matius sekian, saya ngomong dia tahu. Tapi untuk jadikan rema, dia belajar dari saya. Karena kalau cuma firman itu ditinggal Bapak Ibu, mohon maaf. Yang kita bawa pulang adalah rema. Amin. Iman timbul dari pendengaran akan, bukan rema. Kalau pengetahuan, kalau firman, ya begitu terus. Kalau firman berubah jadi rema, bertumbuh. Ada rema-rema baru yang akan kita dapatkan. Amin. Ya, baik, kita akan saat menyanyikan satu lagu sebelum nanti Bunda Isya akan menyumbang satu lagu. Ya. Tuhan, saya mau ikut Yesus sampai selama. Dari dalam hati kita mau memperkatakan ini, sekalipun kita susah, sekalipun kita menderita, kita mau tetap mengiringi Yesus. Haleluya.
sangat diberkati di tempat ini. Minggu depan, tepat hari Rabu, suami saya nanti akan berusia 87 tahun. Dan beberapa minggu sampai dengan tadi malam, dia terus menyanyikan pujian ini. Saya mau ikut Yesus. Dia bilang, mama saya udah capek, 87 tahun. Dia pelayanan Tuhan dari dia muda. Dan saya dimenangkan oleh Tuhan lewat saya dilayani oleh beliau. Puji Tuhan, kita harus tetap setia pada Yesus. Tubuh kita adalah bait Allah. Oleh karena itu kita harus jaga. Dan tadi saya dengan Pak J udah jadi nggak ya ke tempat Pak Kurniawan. Kita habis ada pemuritan buka sekolah pemuritan untuk membawa jiwa-jiwa anak-anak di kolong ini sekolah lebih dalam lagi mengenal Kristus. Sehingga nanti hidup mereka akan berubah, menggantikan saya dan juga yang sudah tua-tua ini untuk menjadi dimuridkan lagi, memuridkan lagi dan memuridkan terus. Jadi kita jangan sampai sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Waktu yang diberikan Tuhan itu sangat amat mahal. Saya sudah buang hidup saya sekian puluh tahun hidup dalam dunia, tetapi Tuhan sayang saya, Dia pilih saya, Dia ambil saya, Dia rebut saya dari dunia gelap, dan saya sekarang menjadi seperti ini karena Tuhan Yesus. Saya ingin menaikkan satu pujian yang sangat memberkati hidup saya. Hati ini rumah Tuhan. Saya naikkan satu pujian. Hati ini adalah rumah Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Ku jadikan hati ini untuk
hidup maupun pujian itu dilahirkan atau diawali niat dari hati, ya, supaya berdampak Bapak Ibu, ya, bukan karena terpaksa, tetapi karena didorong oleh Roh Kudus untuk saling memberkati, bukan bersifat materi, tapi ketika kita menyaksikan kebaikan Tuhan, kita menyaksikan kemurahan Tuhan, anugerahnya, itu yang Tuhan kerjakan. Amin. Ya, bukan saya sudah coba, enggak. Tuhan tahu itu milikku semua, milik Tuhan. Bapak Ibu, ketika Tuhan perintahkan, maka tadi Bang Kosim saya lihat tanya Tuhan dulu baru gerak, tanya Tuhan. Nah, itu salah satu membangun keimanan supaya kita tidak salah langkah, salah memilih keputusan. Dunia ini makin jahat hari demi hari, ya, banyak penipuan, banyak kejahatan marak di mana-mana. Tapi kita butuh hikmat perlindungan Tuhan. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih kami boleh mengakhiri ibadah malam hari ini Tuhan. Kau begitu baik, sungguh baik, amat baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan semua yang sudah hadir sore hari ini Tuhan. Engkau mengurapi kami satu persatu. Kasih-Mu dicurahkan lebih dalam lagi. Jamah kami semua di dalam nama Yesus. Engkau melihat jiwa-jiwa yang letih lesu Tuhan. Engkau juga melihat banyak yang mengalami sakit penyakit, mungkin tidak tahu masa depan bagaimana. Kau hadir di tempat ini. Buka hatimu Bapak Ibu semua. Izinkan dia masuk untuk menyentuh hatimu, seperti apa yang dialami Bang Kosim, yang mengalami kasih karunia yang tidak pernah dialami sebelumnya. Tuhan menunggu, Tuhan menunggu pintu hati kami supaya kasih-Nya dicurahkan lebih. Bapak Ibu Saudara butuh kasih-Nya supaya kita dimampukan untuk melewati satu masalah demi masalah dan menjadi pemenang, menyelesaikan, mencapai garis akhir. Terima kasih Tuhan, Kau sudah bicara sore hari ini. Kau sudah menyatakan rema-rema-Mu, kami boleh tangkap bahwa kami mau bayar harga ikut Engkau. Tidak sia-sia keputusan yang sudah kami ambil untuk kami mau lebih dekat dengan Engkau. Kami boleh merasakan more of your love, lebih dalam, lebih lagi dicurahkan. Tapi kemuliaan dicurahkan dari surga, tercurah di tempat ini Tuhan. Bagi jiwa-jiwa yang lemah dikuatkan, yang letih lesu mengalami kelegaan, yang berbeban berat dipulihkan. Tuhan jamah setiap kami. Tuhan juga berdaulat di atas setiap keluarga-keluarga untuk memberikan rekonsiliasi, untuk menumbuhkan kasih kembali, yang kehilangan didapatkan kembali. Kita sudah dicuri sukacita, damai sejahtera, tapi Tuhan kembalikan Bapak Ibu. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Jangan gelisah dan getar hati. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, sore yang indah ini Kau ada di tempat ini. Kau melihat isi hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Semua terbuka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kau merasa letih lesu, capek, lelah, Tuhan akan menghampiri Bapak Ibu. Tuhan mengetuk pintu hati. Ketika kau membuka, Dia akan masuk di dalam hati, melepaskan semua ikatan-ikatan masa lalu, memulihkan semua, dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Karena Dialah sumber pengharapan kita. Dialah sumber di atas segala sumber, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas sore yang indah ini. Terima kasih pujian dan penyembahan yang kami lakukan. Biarlah menjadi penyembahan dupa yang harum bagi Engkau. Selidiki hati dan pikiran kami, koreksi kami setiap hari. Karena kami manusia yang terbatas dan lemah. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus supaya tidak ada celah, supaya kami terus fokus kepada Engkau.
supaya hati kami melekat dengan hati-Mu. Mazmur 91:14. Tuhan berkata, akan menyelamatkan dan meluputkan kamu dari segala malapetaka. Karena kita miliknya, kita belahan kasih Tuhan untuk dikembalikan, disatukan kembali di dalam kasih yang sempurna hanya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau berdaulat penuh atas setiap kehidupan kami. Sementara kami boleh berpisah, namun satu hal, kasih-Mu tidak akan dapat memisahkan kami Tuhan. Tidak ada satu masalah seberat apapun yang bisa memisahkan kasih-Mu. Karena kita adalah satu manunggal di dalam kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Tingkap-tingkap langit surga terbuka. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Dan biarlah sinar terang kemuliaan Allah Bapa dan cahaya wajah Yesus Kristus selalu menyinari kami semua sampai dengan Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya minta satu lagu. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, oh, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Kau jadikan kehidupan di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih yang sudah hadir dan saya ucapkan sumbangan dari ini konsumsi dari Ibu Morena. Boleh berdiri? Mana Bu Morena? Iya. Ulang tahun yang berapa ini? Mengucapkan syukur karena kemarin minggu lalu kita habis PD ini berulang tahun. Ya, kami mengucap syukur. Terima kasih sumbangan makanannya. Ya. Baik, kita mau melihat pengumuman sepanjang minggu ini. Ibadah lansia untuk minggu depan tanggal 23 Mei akan dilayani Pastor Sony Gunawan dari GBI WTC. Lalu ada ini acara yang dilayani Pak Kur KKR Rohani hari Minggu 11 Mei jam 4 sore. Kemudian ada juga pelayanan baksos yang anak jalanan yang tadi diceritain di Istiqlal Rabu 14 Mei 2025. Ini videonya saudara bisa lihat.
paduan suara lansia sesudah ibadah, hanya sebentar saja. Lalu juga nanti ada worship kalau mau ikut jam 7 sampai jam 8.30. Kemudian Pak Pur juga ada pelayanan doa fajar hari Senin, Rabu, dan Jumat online. Yang saudara mau ikut bisa minta linknya, chattingnya sama Pak Pur. Ada Bible study setiap Rabu sore pukul 7 juga online. Nah, dan persekutuan ibadah lansia kita tetap setiap Jumat pukul 4 sore. Untuk para pria ada Man of Christ di Kopi Luar Batas depan apartemen Medit 2 Tower K, itu nyebrang ada Kopi Luar Batas, hanya untuk kaum pria. Untuk saudara yang perlu dilayani healing, counseling, prayer, saudara juga boleh langsung chat dengan Pak Kurniawan ya untuk mendoakan yang sakit apapun yang saudara butuhkan. Mari. Terima kasih. Selamat sore, hari ini luar biasa, semua diberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus. Oh, kita mau memuji. Kita memuji sambil bubaran ya. Udah boleh Bu Yani, udah bisa keluar ya. Sambil nyanyi. Oke. Yuk. Bang Cek. Mari kita bangkit berdiri semuanya, kita mengucap syukur